berbagi cerita. Kebetulan baru menikah, istrinya juga masih di sana, ambil kedokteran nih. Benar. Oke Mas, saya mungkin bisa dibagi cerita apa kaitannya aktivitas PCIM kok sampai berdiri di Iran, ini misinya apa, lalu yang sudah berjalan seperti apa, dan kedepannya kayak apa, luas nih, monggo. Jadi sebenarnya ini bukan kali pertama didirikannya PCIM. Sebelumnya sudah ada, tapi sempat vakum. Jadi Mas Harul Ramadan sebagai pimpinan baru saat ini, ketua baru itu menghidupkan aja yang sedang mati. Seperti itu. Nah, awalnya Mas Harul saya ketemunya itu di Kota Qum. Jadi dia baru seminggu kalau nggak salah tiba di Iran. Jadi dia itu bersosialisasi di masyarakat Indonesia yang ada di Iran, khususnya di Kota Qum itu. Kemudian dia menceritakan tentang tujuan dia kenapa harus didirikan PCIM seperti itu. Nah kemudian beberapa orang yang ada di sekitar situ itu kemudian tertarik gitu untuk ikut serta dalam kepengurusan PCIM. Nah salah satunya saya yang hadir di sana. Nah saya pada saat itu lagi ada kerjaan, saya nggak sengaja ketemu sama ketua umum PCIM ini, nggak sengaja seperti itu. Jadi saya secara jalan langsung saya mengikuti acara beliau. Ya sebenarnya saya nggak diundang. Oh iya, karena saya kebetulan mencoplik kan, saya kan pada saat itu petugas Pantarli. kaitannya. Iya, jadi berkaitan dengan pemilu, jadinya saya mencoplik orang ini, rumahnya ini, tapi kebetulan di rumah ini ada acara. Nah itu pembicaranya ketua umum PCIM kayak gitu, dia mensosialisasikan. Nah kalau nggak salah dia mau mau mengaktifkan lagi, itu yang pertama. Kemudian karena muktamar yang sebelumnya itu adalah visinya adalah alam semesta ya, maksudnya mencerahkan alam semesta, itu kemudian dia tertarik dengan untuk mengadakannya juga di Iran seperti itu. Nah kemudian dilihat dari datanya bahwa ternyata di Iran ini banyak diaspora dan WNI itu adalah pelajar, jadi sangat amat pulaunya besar gitu. Nah jadi tujuannya itu, kalau tujuan cita-citanya PCIM itu ya dia pengen mendirikan sekolah lah kayak yang ada di Australia. Jadi cabang sekolah Muhammadiyah yang ada di Iran, tapi internasional. Jadi pelajar-pelajarnya dari berbagai negara. Itu cita-cita besarnya. Nah tapi tujuan dekatnya adalah itu merangkul teman-teman Muhammadiyah yang dianggap yang mungkin perspektifnya orang kalau ke Iran Syiah seperti itu, padahal nggak semua seperti itu. Nah walhasil ketika di pertemuan itu beberapa teman-teman menceritakan pengalamannya terkait dengan kemuhammadiyahnya sejak SD, SMP, SMA sampai dengan dia ke Iran seperti itu. Dia ternyata banyak terdeteksi, ternyata latar belakangnya orang tuanya adalah orang Muhammadiyah seperti itu. Itu yang pertama, dia mengcover orang-orang yang ya sejauh ini nggak diperhatikan seperti itu. Nah PCIM menjemput hal itu. Terus yang kedua tujuannya adalah memperkaya ini juga sih, keilmuan. Jadi kalau di Iran itu kan terkenal dengan pemikirannya. Nah kita menganggap bahwa kader-kader Muhammadiyah mungkin banyak yang anti terhadap pemikiran dan sebagainya. Nah dia mau membalikan itu, bahwa fakta-fakta yang kemudian informasi yang kemudian dibaca teman-teman orang Indonesia tentang Iran itu ternyata nggak sepenuhnya benar gitu. Sehingga ketua PCIM itu hampir setiap minggu dia buat tulisan, kemudian dia video bahwa seperti ini kehidupan Iran, bahwa nggak ada kayak misalnya penindasan terhadap kaum Sunni, kemudian konflik terhadap antar mazhab, ya kan beribadah juga baik-baik aja, nggak ada kayak mengucilkan dan sebagainya. Nah itu dia menunjukkan bahwa ini loh faktanya, karena saya berada di sini. Nah itu informatif kepada orang Indonesia. Terus yang ketiga itu jadi dia
melihat ini karena Mas Harun udah lama ya di Iran, sekitar 2 bulan 3 bulanan, dia melihat anak-anak diplomat ini itu kan kebanyakan SD SMP SMA kan. Nah dia sekolah di International School Pakistan. Itu kan dia minim pengetahuan tentang PKN, tentang apa namanya, tentang Pancasila, tentang undang-undang dasar, ya kan, tentang sejarah. Sedangkan dia warga negara Indonesia. Itu kan dia seharusnya kan wajib apa namanya tahu tentang hal itu. Nah, sehingga Mas Harun tuh punya inisiatif untuk apa ya, membuat semacam sekolah kewarganegaraan itu. Bukan kewarganegaraan sih, sekolah terkait dengan PKN lah kalau bahasa kita ya, di mata pelajaran itu. Iya. Nah, supaya apa? Nanti dilegitimasi sama entah itu nanti dari lembaga kementerian, lembaga pusat misalnya yang melegitimasi hal ini sertifikatnya, atau dari pihak KBRI. Ya jelasnya anak ini walaupun gue di luar negeri tapi tetap belajar tentang PKN gitu. Kira-kira begitu. Jadi kecintaan terhadap bangsanya itu secara teoritis ada gitu. Seperti itu. Ya, jadi materi pendidikan dasar ideologi Indonesia masih ya benar, walaupun di luar negeri kan kita kan kalau udah kuliah di luar negeri kan udah lain. Negaranya. Iya. Nah itu dia nggak mau hilangkan itu. Jadi ada apa namanya inisiatif dari ketua PJM melihat itu ini harus diadakan seperti itu. Luar biasa Mas ya. Jadi masalah saya kembali ke awal dulu. Pimpinan cabang, lalu pimpinan daerahnya ke mana? Pimpinan daerahnya langsung ke pusat. Iya. Jadi yang pusat. kamu tidak ada daerah terus. Terus tadi sasarannya apa? Hanya melulu orang Indonesia di sana, itu juga masyarakat Iran. Ya termasuk juga masyarakat Iran juga. Jadi apa namanya? Tapi fokus utamanya di masyarakat Indonesia sebenarnya. Fokus utamanya kayak kemarin kurban. Fokus utamanya membagiannya ke masyarakat Indonesia. Kalau misalnya udah apa namanya, udah semua terpenuhi, baru kita keluar ke Iran, warga negara Iran seperti itu. Karena kalau warga negara ini agak sulit, terusnya dia agak apa namanya, gengsinya tinggi gitu kan. Maksudnya memberikan, maksudnya menerima pemberian dari orang lain itu agak nggak sebenarnya ya gitu. Rasa egoisme apa kewargaan negara itu ada ya. Iya, kayak ada begitu seperti itu ya, jadinya ya nggak semudah itu. Mesti kita bagikan terus dia langsung bisa terima, enggak. Jadi ada beberapa pendekatan dulu, kayak misalnya udah kenal mungkin dan sebagainya. Tapi kemarin berhasil kok kita bagikan ke teman-teman internasional. Jadi kan rata-rata yang kuliah di sana kan itu internasional, jadi lingkungannya internasional gitu. Campur ya. Iya campur. Nah akhirnya ya sisanya itu kita bagikan sama mahasiswa-mahasiswa yang representatif lah, misalnya dari negara A, negara B, negara C gitu. Jadi cuma satu doang di apa namanya berbagi gitu. Boleh diberi gambaran masalah seperti itu secara ekonomi, istilahnya masyarakat di sana itu jauh lebih susah dibanding masyarakat kita di sini, atau sebenarnya sama, atau dia di sana lebih terjamin hidupnya? Kalau sama sih enggak sih ya, jauh lebih menderita kita sih dibanding orang di sana. Nah hanya saja orang di sana itu pengennya itu kan freedom ya, kebebasan. Karena kan Iran itu kan negara Islam yang dasar negaranya adalah Al-Quran juga, adalah terkait dengan Islam, sehingga dia kebebasannya itu berkurang. Tapi kalau berkaitan dengan kesejahteraan itu memadai. Kenapa saya katakan memadai? Kalau UMR itu cukup buat 1 bulan. Belum lagi biaya apa namanya, asuransi kesehatan, asuransi terkait dengan kendaraan dan sebagainya, itu ada semua disediakan sama pemerintah. Iya. Jadi bahkan ada setiap bulan itu ada namanya uang belanja bulanan buat setiap keluarga. Jadi dia punya kartu, kalau kita tuh kartu sejahtera ya. Kita ke toko itu pakai kartu itu aja, belanja sampai habis debitnya di dalam kartu itu, dan itu gratis. Seperti itu. Itu beda dengan gaji pokoknya juga. Jadi kalau kita bilang kebanyakan subsidi. Terus minyak misalnya kalau waktu saya dulu terakhir masih di sana, itu kalau dirupiahkan sekitar 900 rupiah. 900 rupiah per liter. Woi.
disubsidi sama pemerintah. Bayangkan 900 rupiah disubsidi. Disubsidi. Anggaplah saya disubsidi 30% lah, 600 itu kan tetap murah kan? Iya. Seperti itu. Nah itu mereka masih disubsidi dengan harga yang normal itu tetap disubsidi sama pemerintah. Kayak gitu. Semua baik dari kalangan atas sampai dari kalangan bawah itu kena semua subsidinya. Jadi subsidi mereka itu rata. Jadi boleh dibilang yang ini semi sosialis sebenarnya. Iya. Seperti itu. Nah, deritanya orang, maksudnya kalau kita mau lihat penderitaan orang itu orang yang pengen kaya banget, dia menderita di kita, karena nggak bisa jadi kaya, Oh, iya. dibatasi kekayaannya. Kita transaksi dolar itu maksimal $3.000 Pak, nggak boleh lebih dari itu. Kan derita kapitalisme apa namanya, orang-orang yang ini makanya dia keluar negeri karena di dalam negeri dibatasi. Mas, itu memang kebijakan negara itu dari dulu atau efek dari embargo atau gimana? Kalau efek embargonya dari dulu dari awal sejak revolusi. Yang itu bisa jadi mempengaruhi juga efek embargo, terus juga aturan yang ada di dalamnya. Itu dari pemerintah juga. Ya Mas, tadi saya tertarik bahwa sebenarnya selama ini diri saya menganggap si Asun itu kan sesuatu yang istilahnya selalu bunuh kan. Nah di sana ternyata tidak seperti itu ya. Nah. Jadi di sana itu hidup damai. Jadi ada saya kemarin menghadiri di apa namanya. Jadi di sana itu cenderung kalau kita bilang sini masjid. Nah masjid itu sebaliknya musola. Kalau kita bilang masjid, di sana itu musola. Paham nggak Ustaz? Jadi ruangnya itu sempit, kecil, skopnya kecil. Tapi kalau kita bilang musola itu gede. Masjid rayanya, masjid apa namanya? Ya Istiqlalnya inilah Jakarta kayak gitu. Jadi itu persoalan istilah aja. Nah namun apa namanya secara keberagaman itu sangat di-cover sama pemerintah. Jadi pada saat itu saya hadir di makam yang itu sekaligus masjid musola itu. Jadi semua agama bukan hanya mazhab ya, ini semua agama itu diundang. Terus di pemerintahan, karena kebetulan saya politik kan, jadi di pemerintahan juga setiap perwakilan agama itu punya representatif di DPR. Seperti itu. Jadi punya apa namanya porsi lah. Jadi untuk hak bersuara, berbicara itu ada. Jadi negara benar-benar memperhatikan hal itu. Sehingga kalau kita bilang konflik Indonesia itu hampir nggak ada sama sekali. Iya. Tapi bicara tadi musola atau masjid, ini apakah juga ada semacam di sini masjid NU, masjid Muhammadiyah? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Jadi ada. Jadi yang membedakan antara masjid Sunni dan Syiah itu menaranya. Menaranya. Iya, kalau kita kan menaranya satu ya. Dari fisik udah kelihatan ya. Iya. Jadi kalau di Qum itu ada namanya Masjid Al-Quds. Nah itu kita apa namanya melihat dari luar ini kayak masjid di Indonesia gitu. Ya kan, yang apa namanya yang menaranya cuma satu. Kalau masjid Syiah itu dua menaranya. Kayak gitu. Tapi di dalamnya ya banyak rahasia juga yang sholat. Kayak gitu. Banyak juga orang yang sunni, jadi nggak ada masalah. Kalau misalnya berbicara tentang fisik ya, itu ada perbedaan itu. Tapi bukan berarti orang Syiah enggak ke sana, enggak, ataupun sebaliknya. Enggak. Jadi itu enggak mempengaruhi. Jadi sebenarnya mana? Karena sini kan banyak juga yang membawa orang NU ikut di masjid Muhammadiyah, benar sekali seperti itu. Jadi enggak ada pengaruh. Mau imamnya dia misalnya mazhab Syiah ya tetap ya, maksudnya makmumnya orang Sunni tetap mengikuti. Dia tetap bersedekah, kemudian tidak apa namanya istilahnya kalau di itu kalau di rakaat kedua di subuh kunut. Nah teman-teman Al-Sunnah enggak kunut. Nah kalau Syiah kan subuh, zuhur, asar itu kunut. Iya kayak gitu. Jadi dia enggak kunut tetap aja begini. Jadi menyesuaikan dan itu enggak mempengaruhi. Kayak gitu. Dari PCM. Jadi ini PCM tentu menjadi lembaga umum ya, bukan masing-masing pada umum dapat ya. Tapi jangan kan Mas Fuad masih
gitu. Jadi saya sebenarnya di Iran itu aktif banget, aktif semua organisasi saya masukin. Kan banyak juga organisasi di mahasiswa kayak IPI, Ikatan Pelajar Indonesia kayak gitu. Terus ada lagi yang namanya Kusduran Teheran. Kemudian ada namanya HP Himpunan Pelajar Indonesia. Jadi banyak sebenarnya seperti itu. Nah, namun kalau boleh dibilang saya mau ngasih kesimpulannya karena itu tadi ketidakjelasan itu kayak gitu. Bagus lah, namanya pemuda ya. Iya, jadi sebanyak informasi dan sebagainya. Jadi apa namanya? Ya menarik aja gitu. Karena kenapa ya, kita mau berdinamika kan? Seperti itu. Jadi kalau saya orang mau bilang ini nggak bagus, ini nggak boleh kalau Anda belum masuk juga kan. Jadi kita nggak boleh menjas hanya covernya saja gitu. Jadi wawasan luas itu membuat kita bijak. Benar. Memasukkan kemajemukan itu juga membuat kita bijak. Luar biasa. Oke, Mas Fuad, terakhir apa pesan Mas Fuad setelah pengalaman di Indonesia, di Iran, bagaimana posisi pemuda kita ini, lalu ke depannya bagaimana? Kalau perbandingannya, saya sebelum di Indonesia saya lihat apa namanya aktivitas kemahasiswaannya bagus. Kayak misalnya kepanitiaan, kemudian kegiatan. Kalau di luar negeri itu relatif apa namanya biasa aja, seperti itu. Karena individualis juga kan. Ini kalau di Iran, saya nggak tahu di negara lain. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau ide kreativitas dan wawasan yang luas itu sebenarnya di Indonesia. Seperti itu. Nah, hanya kalau kita berbicara tentang wawasan di Indonesia itu dia apa namanya durasinya pendek gitu. Kenapa saya katakan pendek? Ya nanti setelah kuliah diharapkan dengan kenyataan kayak misalnya pekerjaan dan sebagainya, sehingga dia merupakan intelektualismenya gitu. Nah kalau di Iran enggak, di Iran itu kan ada dua universitas kan? Ada namanya universitas, ada namanya Hauza. Jadi Hauza ini kalau di Indonesia itu representatifnya UI. Ya kan? Jadi kan ada namanya Universitas Islam, ada namanya Universitas Umum kan, kalau di Indonesia. Nah, di sana ada juga, tapi bukan namanya, tapi sekarang ada universitas. Nah, yang di Hausa ini itu berpuluh-puluh tahun orang belajar, sampai melahirkan ulama yang sampai ada warna putih, warna hitam. Nah, itu sampai di tahap kalau istilahnya kita di akademik S3 lah, sampai doktorannya, baru bisa dapat gelar itu. Artinya apa? Kalau dia memakai hal itu, dia itu kayak fikih berjalan. Jadi kalau dia terjun di dunia masyarakat, dia siap ditanyain tentang hukum, tentang apa saja. Langsung ditanyain, ini bagaimana hukumnya? Dan dia wajib menjawabnya. Jadi dia punya tanggung jawab moral secara apa namanya keilmuan ketika dia memakai hal itu. Jadi dia menjadi sumber hukum. Iya, sumber hukum. Dan ada tandanya masyarakat bisa lihat kan? Ada tandanya masyarakat bisa lihat seperti itu. Nah, yang saya lihat perbedaannya itu tadi bahwa kita itu kadang nggak konsisten. Ada beberapa yang konsisten kan, kayak misalnya apa namanya beberapa pemimpin kayak dulu ada yang Buya Hamka misalnya. Kemudian kalau segi pemikiran yang apa namanya kebaratan itu ada Kunto Wijoyo. Kemudian dari NU ada Gus Dur misalnya. Ada kalau dari apa namanya dari kalangan apa dari ya seperti Cak Nur misalnya dan Horis Majid. Nah itu kan semua kayak pemikiran-pemikiran yang pembaharuan ya. Iya, cendekiawan yang maksudnya melihat Indonesia itu bukan hanya sebatas tanda kutip apa namanya Islamisasikan, tapi bagaimana Islam itu kemudian diprogreskan kan. Jadi iya mengikuti perkembangan zaman yang ada, jadi nggak anti teknologi, nggak anti sains gitu, seperti itu. Nah itu di sana ulamanya Iran itu seperti itu. Jadi dia nggak sangat kitab kuning sekali. Walaupun dia spesialisnya fikih, tapi dia bisa bahas tentang matematika, dia bisa bahas fisika, gitu ya. Iya, dia menghubungkan itu karena kenapa? Makanya dia lahir nuklir, lahir teknologi yang berkembang kayak misalnya nanoteknologi kayak gitu. Kenapa? Karena dia nggak memisahkan itu. Seperti itu. Nah, kita kan cenderung kalau misalnya udah background saya agama, ya agama aja dipelajari. Enggak. Jadi kan itu ada relevansinya sebenarnya. Jadi nggak dipisahkan. Jadi Mas, saya tertarik mengenai simbol
Benar. langsung kan itu luar biasa itu begini. Tapi ini jadi kultur berbeda ya, berbeda. Di kita juga sebenarnya juga banyak ulama kita yang kan juga punya ulama yang sebenarnya jalur pendidikan, ada jalur pesantren. Terakhir lah kita lihat Kusbah kan juga luar biasa ya. Iya. Yang non formal kan itu. Tapi akhirnya ketika ketemu dengan lainnya yang formal, ya ternyata juga Indonesia itu punya banyak apa ya kata baru ya. Cuma memang kalau dikatakan memang tadi kita bukan melihat seorang yang kuat di mana itu menawarkan sebuah pengumuman umum yang belum lihat yang sama. Ya itu perlu kan kalau Muhammadiyah ini kan memang cenderung bergeraknya ke hal yang modern ya. Maksudnya nggak kayak tradisional banget gitu. Tetapi tetap ada tradisionalnya, tapi nggak terlalu dominan. Nah menariknya itu di situ. Menariknya Muhammadiyah itu ya karena dia membuka segala kemungkinan yang terjadi saat ini gitu, nggak menutup diri dan sebagainya. Jadi bahkan kemarin Dr. Subuh itu semangat kesananya karena kalau orang bilang kan sih ngapain gitu. Nah ternyata melihat di sana langsung perkembangan teknologi sains itu sangat maju gitu dibanding kita. Padahal dia lahir walaupun kalau berbicara mengenai kemerdekaan ya dia 1979 kan dibanding kita 1945, tapi beda maksudnya dalam artian ya maksudnya udah ada basicnya gitu mereka. Nah menurut saya kalau kita mau melihat atau mengikuti Iran ya itu tadi apa namanya ilmuwan ini ya nggak boleh monoton gitu. Jadi teman-teman yang di pesantren jangan cuma hanya belajar keagamaan gitu, tapi juga harus ya mengembangkan lah teknologisasi itu. Jadi kan kalau misalnya kita itu kan kadang pakai kita modern tapi cara berpikir kita tradisional. Nah di sana kan kalau lihat secara yang Bapak bilang tadi, Ustaz tadi bilang kalau lihat dari pakaian uniform ini sangat tradisional kan, tapi pola pikirnya adalah modern kayak gitu. Kenapa? Karena kalau nggak seperti itu kita ditindas sama negara-negara wilayah seperti itu. Bayangkan kalau misalnya kita nggak punya daya tawar, daya nilai yang lebih, ya kita kan pasti begini-begini terus aja. Nggak ada ketakutan orang, maksudnya nggak ada ketakutan negara lain terhadap bangsa kita. Seperti itu. Proyek nuklir kemudian nggak bisa berjalan, kemudian proyek-proyek kayak alutsista dan sebagainya. Sebenarnya kita bisa buat aja. Kita kan punya engineering yang luar biasa juga dari luar negeri juga, tapi kenapa nggak dikembangkan? Nah hebatnya yang ini Ustaz, dia merawat itu ilmu-ilmu itu. Jadi dia nggak mengucapkan dan dia merahasiakan orang-orang ilmu ini nggak dipublikasi. Dia merawat kayak gitu. Kalau kita kan ya mau maaf ya jenderal kita aja dipublikasi buat podcast dan sebagainya. Di sana mana ada jenderal dipublikasi mau di roket. Jadi itu kan sesuatu yang rahasia ya. Maksudnya kalau kita perang kan yang dicari kan jenderalnya, kepalanya. Nah ini kan dia publikasi. Jadi maksudnya ada semacam keanehan metode sih Ustaz. Kayak gitu. Dan memang ya mungkin karena demokrasi liberal ini kan yang membuat orang semua populer gitu. Ya saya nggak tahu ini nggak tahu lah seharusnya ada hubungan atau enggak. Ya kita lihat seperti itu ya. Iya. Ya itu pemikiran sana itu dilindungi sama negara Ustaz. Dilindungi. Jadi enggak bahkan dipublikasi enggak kayak gitu. Kita tahunya informasi ahli nuklir kan di roket ditembak sama apa namanya oleh seseorang. Kita nggak tahu ternyata orang ini orang hebat gitu. Misalnya kita pernah lihat di jalan dan sebagainya, dan dia hidupnya sederhana, maksudnya nggak kelihatan. Mas ada dua yang saya mau berikan. Yang pertama, saya sempat kagum kepada seorang Ahmadinejad. Ya, begitu sederhana. Tapi dari cerita ternyata memang di sana lebih mendekati kepada sosial ya. Iya, sosialis. Apakah memang pengaruh faktor itu seorang Ahmadinejad pimpinan tertinggi atau karena kehidupan kan ya seperti itu sangat sederhana sekali. Dia pengaruh seperti itu. Jadi amal ini juga pemimpin tinggi Ustaz. Pemimpin tinggi Iran itu adalah rahbar. Ya, rahbar. Namanya rahbar. Kan setelah Imam Khomeini kan Ali Khamenei sekarang ini. Nah itu
ya memang pada saat Ahmadinejad yang memimpin, bahkan orang yang sendiri sopir-sopir Snap itu mengagumkan dia gitu, seperti itu. Karena apa namanya, ya mungkin karena janji politiknya yang apa namanya yang membuat masyarakat kita itu bukan berharap, maksudnya cukup bagus lah. Karena kan kenapa? Karena agak sedikit longgar ke barat kan, dibandingnya kayak misalnya yang orang-orang agamais yang kayak sekarang ini itu ketat gitu sama barat. Jadi kelihatan anunya, kebijakannya bahwa dia enggak, bahwa dia melawan gitu, seperti itu. Mungkin itu yang membuat orang, dan lagi saya bilang sejak awal bahwa orangnya itu, sebagian orangnya itu pengennya bebas gitu ya. iya, pengennya bebas karena kan dibatasi kan. Iya betul. Orang kan misalnya mau kaya banget kan dibatasi mau kayak misalnya tempat-tempat yang relatif bebas kayak misalnya tempat diskotik itu kan nggak ada, mau beli miras nggak ada, dia mau beli miras harus ke Qatar dulu, kemana dulu, ke negara tetangga terus buat acara-acara pesta-pesta itu dilarang juga. Jadinya kita mau lari kemana kan kalau kira-kira begitu ya, maksudnya kita banyak duit tapi kita mau ngapain gitu. Nah itu dia, orang sebagai orang yang itu mengeluhnya tuh di situ. Hampir semua apa namanya yang saya temui orang-orang itu mengeluhnya di situ, persoalan kebebasan. Tapi kehidupannya memadai Ustaz. Dia punya rumah, dia punya mobil, punya investasi. Hidup itu memadai semua, tapi sering mengeluh tentang hal itu aja, kebebasan. Iya, itu naluri manusia yang di situ. Nah itu Ya Mas Fuad, satu lagi, ketika belum berangkat ke Iran ya, apa ada gambaran rasa takut ya budayanya, ya sianya, ya embargonya, nanti yang menguatkan gerakan itu apa? kalau saya awalnya memang nggak ada tujuan mau ke Iran Ustaz. Oh, Nggak ada ya, justru nggak ada tujuan. Saya maunya ke Jerman lah kan. Tapi alhamdulillah apa namanya setelah kuliah itu saya ditawarin beasiswa dan sangat apa namanya sangat paralel dengan jurusan saya. Nah awalnya saya punya pengetahuan tentangnya itu tentang agama, ilmu agama. Saya bilang saya nggak mau kuliah di Iran kalau ilmu agama. Saya sia-sia kuliah 4 tahun setengah ilmu politik, terus masuk di agama. Kayak gitu. Oh enggak ada kok ini ilmu sosial, saya lihat oh HI, oh bisa lah. Nah saya nggak peduli lagi terkait dengan embargonya, terkait dengan kesiaannya, terkait dengan seperti apa masyarakatnya. Saya nggak peduli lagi. Biasanya iya paralel, kemudian ya udah saya terima beasiswa itu, saya diwawancarai dan sebagainya, alhamdulillah diterima. Kayak gitu. Jadi apa namanya bukan persoalan embargo dan sebagainya. Di sana saya baru belajar, oh ternyata ya ini dia embargo. Ternyata masyarakat kita ini masyarakat yang didominasi oleh mazhab Syiah. Terus oh ternyata begini budayanya. Jadi saya mempelajari itu pada sana, bahkan musimnya kan sana 4 musim. Saya baru tahu bahwa ini punya salju. Iya, 4 musim. Musim semi, panas, gugur dan salju. Saya baru tahu. Saya tiba di sana itu bulan 12 langsung itu akhir musim gugur. Beberapa hari lagi itu musim salju. Nah kayak gitu di Muteng ada saljunya. Saya bahagia lagi di Eropa. Iya betul kan di Eropa ya. Iya di Eropa. Dia di ekuator selalu seperti ya Arab Saudi kan ya. Makanya saya berpikir gitu. Ternyata ada musim gugurnya, ada sangat indah Ustaz. Musim gugurnya indah banget kayak Jepang. Di sisanya kayak Eropa beneran. Ya, jadi maksudnya akhirnya tadinya itu nggak terpikir ketakutan, tapi yang diberatkan uangnya ada kelanjutan dari pendidikannya ya, nyambung. Sementara akhirnya hal-hal itu kan justru malah didapat dari pengalaman langsung di sana ya. Jadi kalau sudut pandang orang Indonesia itu ternyata agak berbeda, bahkan cenderung keliru melihat sosok Iran itu ya. Itu banyak sekali apa namanya bahkan maaf ya orang Syiah di Iran yang udah pernah ke Iran itu kan kebanyakan yang mendewa-dewakan lah kan kayak gitu. Itu dia nggak lihatnya, yang maksudnya bukan berarti Iran nggak punya keburukan, banyak juga keburukannya gitu. Ya maksudnya kalau dia lihat
lihat ini juga pasti kaget gitu. Makanya kita itu nggak boleh terlalu bagaimana sekali dengan suatu menjudgment. iya bukan menjudgment sistem, maksudnya mengagung-agungkan gitu. Oh, Melebih-lebihkan Iran itu bagaimana kayak gitu. Itu kalau menurutku jangan terlalu seperti itu, fanatik sekali. Kayak kenapa? Karena kalau diperhadapkan dengan kenyataannya yang dimana itu bertentangan dengan terkait informasi yang kau dapat, kan sakit hati jadinya. Seperti itu. Kecewa sendiri. Iya. Jadi oleh karena itu ya maksudnya biasa aja gitu. Kalau saya mengagungkan suatu negara itu ataupun suatu tokoh itu biasa aja. Kayak gitu. Ya Mas, bisa jadi apa ya? Kalau pikiran saya bisa jadi memang apa si A yang di sana dengan si A yang di sini menghadapi kemajemukan yang berbeda, mungkin menjadi yang sudut pandang lain mereaksi berbeda dibanding sana. Lalu mereka sendiri bisa jadi ya tadi bisa diagungkan, sebaliknya juga betul-betul dicap sangat salah kan bisa gitu ya. Tapi ternyata di sana dalam menjalankan peribadatan ya bebas saja ya, bebas ada istilahnya Nggak ada diskriminatif. pengharaman, Nggak ada. Cuma di Indonesia aja seperti itu. Ustaz. Nah itu ya. Iya. Ada lebih unik lagi kalau saya mau informasi, saya kan dari Indonesia juga. Ini di luar Iran ya, maksudnya di Tunisia. Di Tunisia itu sholat Jumat itu sampai 3 klater, Ustaz. Kalau saya sering lihat itu di Aceh ada 2 klaster. Nah itu di Tunisia 3 klater. Dan itu masaknya beda-beda, ada yang bersedekah, ada yang nggak bersedekah. Kalau nggak salah ada masak apa? Hanif kalau nggak salah. Itu semua bersatu menyatu. Maksud saya ya, kayak saya bilang kalau di Indonesia juga dihajar gitu sama poin-poin ini. Karena itu masjid terbesar yang ada di Tunis, itu namanya Masjid Zaitun. Itu terbesar di pusat ibu kota dan paling banyak dikunjungi sama orang-orang yang ada di Tunis, mampu pengunjung itu di situ, dan itu memperlihatkan bahwa kita punya sholat Jumat itu 3 klater gitu. Maksudnya jadi kelihatan benar Ustaz, maksudnya keberagaman itu juga itu semakin kita keluar gitu kan, semakin kita melihat oh seperti ini gitu. Indah betul, maksudnya banyak betul hal-hal yang kita tidak ketahui kayak gitu. Jadi aneh Mas, kita ini keliru ya kalau merasa aneh di situ kalau bisa terposting itu keliru ya. Iya. Ada yang dipikir. Saya nggak pernah kayak gini kayaknya. Biasanya kalau ada orang terlalu cepat menjustifikasi menghukumi orang, oh ini apa namanya, entahlah di mana doktrinnya di mana kan kurang paham juga, tapi sayang aja orang seperti ini kemudian jadi seperti ini gitu. Coba dia energinya tuh dia apa namanya dialihkan ke misalnya mencari ilmu misalnya, mungkin lebih wow gitu kan, maksudnya lebih dahsyat dia dapatkan dibanding dia menguras tenaganya hanya untuk membenci orang. Makanya di kita ini yang sangat rentan dibuat konflik kan. Nah Oke Mas Iqbal, terima kasih hadir di Anur. Mudah-mudahan semuanya lancar studinya dan ini rencana pulang ke Makassar. Oke, mau ada pesan terakhir? Mungkin ya itu tadi pesan terakhirnya adalah ya kita maksudnya memilih ataupun mengidam-idamkan suatu negara itu biasa aja seperti itu. Terus beragama juga jangan terlalu fanatik sekali, karena masih banyak hal di luar sana yang lebih banyak mengagetkan lagi daripada apa yang kita kafirkan di sini gitu. Seperti itu. Jangan sampai kita jadi korban, maaf ya korban orang-orang mereka kan, proyek-proyek mereka gitu. Kan jadinya korban ini. Seperti itu. Nah jangan sampai hal itu terjadi sama anak-anak muda, regenerasi dan regenerasi yang akan memimpin masa depan Indonesia. Kan sayang kalau misalnya menghabiskan masa mudanya hanya untuk mengkafirkan orang, menyalahkan orang, seperti itu. Dan itu apa namanya sangat apa namanya ya tidak memajukan lah bangsa ini. Coba alihkan ke hal yang belajar tentang sains, tentang teknologi, karena kedepannya ini makin apa namanya ya makin luar biasa lah. Ya sekarang aja udah luar biasa visualisasi. Sekarang aja perang cyber, nggak tahu siapa yang berperang antara siapa. Nggak lagi fisiknya perang, tapi jaga perang gitu. Apalagi ke depan nggak tahu apa kan. Nah oleh karena itu ya
kita harus mempersiapkan hal itu gitu. Jangan menghabiskan usia kita di hanya persoalan menyenangkan orang kayak gitu. Itu aja sih Ustaz. Oke. Makasih banyak. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.